Di tahun 1944 di sebuah pulau tak berpenghuni di Pasifik Selatan, terlihat dua orang tengah terjatuh dan saling duel satu sama lain. Keduanya diduga adalah para pilot pesawat tempur yang saling kejar-kejaran dan terjatuh di tempat itu. Kedua prajurit ini pun kemudian beradu tembak di sana. Prajurit Jepang yang membawa katana kemudian mengejar prajurit Amerika sampai ke dalam sebuah hutan. Sebuah tebing membuat prajurit Amerika itu terpojok dan tak bisa lagi kabur. Saat prajurit Jepang hendak mencacaknya dengan sebuah pisau dapur, tiba-tiba meski Amerika berhasil menang pada perang tersebut, namun peperangan besar kala itu membuat berbagai negara kehilangan sumber daya mereka. Para ilmuwan dari tiap negara mulai mencari wilayah baru untuk bisa dieksplorasi termasuk Amerika. Berbagai jenis satelit pun diluncurkan demi pengetahuan yang lebih besar. Semua itu dikatakan demi mencapai dunia baru tanpa peperangan. Di tengah demo anti perang Vietnam yang tengah terjadi, dua orang pria datang ke gedung parlemen Amerika. Siapa mereka? Jangan tanya saya pun nggak kenal. Diceritakan jika kedua pria ini adalah Bill Randa nggak pakai kembang dan Houston Brooks. Keduanya adalah ilmuwan dari organisasi Monarch yang diutus untuk menemui senator bernama Willis. Namun karena Will sebenarnya malas ketemu dengan mereka berdua, maka di sini Randa pun langsung mencegatnya untuk bisa bertemu. Di sini Randa menjelaskan tujuannya untuk menemui Will, yaitu untuk meminta perizinan sekaligus pendanaan dari rencana ekspedisinya ke sebuah pulau di Pasifik Selatan yang tidak masuk di dalam peta. Pulau itu sendiri adalah sebuah legenda yang sering disebut dengan Skull Island. Selain itu, banyak pesawat dan kapal yang hilang secara misterius di wilayah tersebut. Faktanya beberapa kapal selam Rusia pernah menjatuhkan bom nuklir di sana untuk menghancurkan sesuatu yang tak mereka ketahui. Namun, Will menolak ide gila dari Randa. Ia mengatakan jika Randa hanya mencoba mencari monster imajinasinya. Brooks kemudian menjelaskan jika pihak Rusia sendiri juga tengah meneliti pulau tersebut dan akan memiliki data yang sama dengan mereka dalam waktu 3 hari. Tak ingin Rusia mendahului ekspedisi itu, Bill pun kemudian menyetujui permintaan mereka untuk yang terakhir kalinya. Demo besar-besaran anti perang Vietnam dari warganya sukses membuat Amerika menarik mundur pasukannya dari Vietnam. Di Bandara Da Nang, Vietnam, para prajurit Amerika terlihat mulai bersiap untuk kembali ke negara mereka. Tak sedikit yang merasa senang jika perang telah usai. Namun tak begitu yang dirasakan kolonel mereka yang bernama Packard, di mana misi di Vietnam kala itu adalah misi terakhirnya sebelum pensiun nanti. Ia tidak tahu harus ngapain di masa pensiunnya, karena selama ini ia hanya tahu menjadi seorang prajurit sejati. Beruntung pada malam itu ia mendapat sebuah panggilan telepon yang meminta ia dan timnya untuk kembali bertugas mengawal sebuah ekspedisi ke pulau di Pasifik Selatan. Sementara itu, Randa dan Brooks mendatangi sebuah warmang di wilayah Saigon. Di warmang itu, Randa mencari seorang pria bernama Conrad. Conrad adalah seorang prajurit angkatan udara yang pernah menyelamatkan belasan rekannya di tengah peperangan Vietnam. Pria ini sendiri memiliki jiwa pemburu dan mampu bertahan hidup di alam liar. Itulah alasannya mengapa mereka membutuhkannya untuk melakukan ekspedisi di tempat yang belum dipetakan. Di dalam ekspedisi itu juga akan bertugas seorang fotografer yang akan meliput perjalanan eksplorasi mereka. Dia adalah Mason Weaver, seorang wanita yang sangat antusias untuk bisa melihat Pulau Tengkorak. Singkat cerita, semua personil yang akan ikut pada ekspedisi itu pun mulai berkumpul di pelabuhan Bangkok, Thailand. Di dalam kapal, semua personil kemudian diarahkan oleh Victor Neves dari Lancet, di mana ia mengatakan jika pulau tujuan mereka akan dikelilingi oleh badai abadi yang membuatnya tersembunyi dari dunia luar. Maka dari itu dibutuhkan helikopter milik militer untuk bisa menembus masuk ke dalam sana. Mayor Chapman juga mengatakan jika badai akan menghalangi sinyal komunikasi mereka ke kapal induk. Maka dari itu ekspedisi ini hanya diberikan waktu 3 hari untuk menjelajahi pulau itu. Sebelumnya helikopter akan diminta untuk menjatuhkan bom seismik demi agar bisa mengetahui struktur tanah di pulau itu. Randa sendiri akan membawa 2 orang timnya pada penjelajahan kali ini. Brooks sebagai ahli geologi dan wanita cantik bernama Sen sebagai ahli biologi.
yang mana nantinya tim penjelajahan darat ini akan dipimpin oleh Conrad untuk menyelesaikan misi memetakan Pulau Tengkorak. Please. Don't miss it. Setelah beberapa hari mengarungi lautan, mereka pada akhirnya tiba di lokasi tujuan, di mana di sana mereka disambut dengan badai besar yang menyelimuti pulau tersebut. Victor selaku pengawas meminta misi untuk dibatalkan, namun Randa tak setuju, mengingat butuh bertahun-tahun baginya agar bisa sampai ke titik saat ini. Akhirnya Packard pun setuju untuk melanjutkan misi, dan berangkatlah semua personil ekspedisi kali ini dengan menumpak helikopter militer. We did ask to arm those helicopters. Generator start. Check, check. Box team, form. Di dalam badai, helikopter bergoyang sangat hebat dengan kilat buburicakan di sebelah mereka. Seluruh tim pun mulai istighfar satarikna karena takut tewas sebelum melunasi cicilan Shopee Pay. Namun dengan pengalaman dan jam terbang yang cukup tinggi, para prajurit ini pun mampu melewati badai ganas kala itu. Tak seperti namanya, Pulau Tengkorak ternyata mempunyai pemandangan yang indah, bukit hijau dan air jernih menyambut Randa dan tim setelah lolos dari badai barusan. Kolonel Packard kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menjatuhkan bom seismik guna mengetahui kepadatan dari tanah di sana. Sementara dia dan para ilmuwan lainnya akan mendarat di salah satu bukit. Dari hasil ledakan itu, Brooks menyadari jika tanah di pulau itu memiliki rongga alias ada liang di dalam tanah itu. Namun setelah beberapa bom diledakkan, tiba-tiba iya, di saat para prajurit ini tengah asik menjatuhkan bom-bom tersebut, seekor kera raksasa muncul dan menghancurkan helikopter mereka. Kera ini adalah Kong, monster raksasa penghuni Pulau Tengkorak yang tidak terima jika hutan yang dianggapnya rumah diacak-adut oleh para manusia laknatullah. Tak terima anak buahnya diserang, sang kolonel pun kemudian memerintahkan prajurit lainnya untuk mengepung dan menyerang balik monster itu. Sayang, pertempuran tak seimbang itu harus membuat semakin banyak korban berjatuhan dari pihak manusia. Beberapa prajurit mencoba menyelamatkan rekan mereka yang terjatuh, namun sayang monster ini membabat habis semua helikopter yang terbang di sana. Alhasil semua helikopter pun akhirnya terjatuh. Dan Kolonel Packard hanya bisa melihat kematian dari anak buahnya tepat di depan matanya. Setelah monster itu pergi, Conrad sebagai pemimpin tim penjelajah darat langsung menghubungi semua anggota tim yang berhasil selamat. Ia memerintahkan mereka untuk menyusuri sungai agar bisa kembali ke lokasi penjemputan dan membatalkan misi mereka. Sementara itu, Kolonel Packard yang terpisah dengan timnya berusaha untuk mencari keberadaan dari Chapman yang terpisah jauh di atas bukit bagian barat dari pulau itu. Dalam perjalanannya, Packard berhasil bertemu dengan beberapa anak buahnya yang berhasil selamat, termasuk juga Randa yang ada bersama mereka. Merasa dijebak, Packard pun menanyakan alasan sebenarnya dari ekspedisi yang dilakukan oleh Randa sambil menodongkan bedil tepat di hadapan bebenguknya. Mau tak mau, akhirnya Randa pun mengatakan yang sebenarnya, di mana tujuan ekspedisi yang dilakukannya adalah sebagai pembuktian dari keberadaan monster di dunia mereka. Randa sendiri dulunya adalah mantan prajurit Angkatan Laut Amerika, di mana kapal perang USS Lawton yang mereka tumpangi tiba-tiba dihancurkan oleh monster saat di perairan dalam.
Keluarganya pun ikut menjadi korban dari keganasan monster tersebut. Selama 30 tahun, ia mencari pembuktian jika monster itu nyata dan telah ada jauh sebelum peradaban manusia dimulai. Meski jawaban itu tak membuat nyawa anak buahnya kembali hidup, Packard akhirnya memutuskan untuk pergi dan melanjutkan perjalanannya. It's called the Hollow Cavalry. Kematian dari anak buahnya membuat Packard berambisi untuk membunuh monster tersebut. Dengan membawa beberapa anak buahnya yang tersisa, mereka mulai melalui sebuah hutan bambu yang sangat lebat. Namun siapa sangka jika itu bukanlah sekedar hutan bambu, melainkan ada monster yang sedang mengintai keberadaan mereka. Dengan keahlian militer yang mereka miliki, Packard dan anak buahnya akhirnya berhasil menghabisi monster laba-laba itu meski harus kehilangan nyawa prajuritnya yang lain. Sedangkan di tepi barat pulau itu, Chapman terlihat tengah mengambil air di sebuah sungai. Namun ia di sini dikejutkan dengan kedatangan dari Kong yang mau membersihkan lukanya di sungai tersebut. Karena panik, ia pun memilih untuk bersembunyi. Kong kemudian dikejutkan dengan kemunculan monster lainnya dari dalam air. Hal itu pun membuat pertarungan antar monster itu pun terjadi. Sementara itu di tempat lain, Conrad dan timnya juga melanjutkan perjalanannya. Sampai tibalah mereka di sebuah danau dan harus terhenti saat kembali melihat monster munding berukuran raksasa. Seorang prajurit bernama Slivko yang bersama mereka terlihat cukup panik dan hampir menembak munding tersebut. Beruntungnya di sini Conrad dengan tenang memerintahkannya untuk menurunkan senjata dan berhasil membuat monster munding itu pergi begitu saja. Dari sana Conrad dan timnya tiba di sebuah tempat reruntuhan yang mirip sebuah kuil. Dan tiba-tiba, beberapa orang suku asli pulau itu muncul dan mengepung mereka. Namun beruntung seorang pria tua gembul muncul dan menyelamatkannya. Pria ini mengaku bernama Hank Marlowe, seorang pilot pesawat tempur Amerika yang muncul di awal film dan berhasil selamat dari kejadian kala itu. Kebahagiaan terlihat jelas dari wajah Hank yang setelah 28 tahun terdampar, ia bisa kembali bertemu dengan manusia dari dunianya. 8 years, 11 months. Here it is. 28. Mereka kemudian dibawa ke pemukiman dan diperkenalkan dengan warga dari suku tersebut yang bernama suku Iwi. Di sana Mason juga melihat sebuah benteng raksasa yang dikiranya untuk menahan serangan dari Kong. Namun Hank mengatakan, jika tembok besar itu untuk melindungi mereka dari monster lain selain Kong. Setelahnya Hank kembali membawa mereka ke sebuah bangkai kapal yang telah ada jauh sebelum dirinya ada di sana. Di dalam sana terdapat sebuah kuil suci yang dikeramatkan oleh suku Iwi. Terdapat gambar sejarah tentang seekor monster menyerupai kadal raksasa yang membuat kaum Iwi ketakutan. Monster itu dijuluki sebagai Skullcrawler. Monster ini jugalah yang ternyata telah membunuh si prajurit Jepang di awal scene, di mana prajurit yang bernama Gunpei itu ternyata berhasil selamat dan terdampar di Pulau Tengkorak bersama dengan Hank. Beruntungnya masih ada satu monster baik yang menjaga mereka selama ini, dan monster itu adalah Kong, sang penjaga yang mereka anggap sebagai dewa. Dari yang dikatakan oleh Hank, jika Kong mampu dengan mudah mengalahkan Skullcrawler yang berukuran kecil alias balita atau batita. Namun, tidak hanya dengan Skullcrawler berukuran dewasa yang sangat besar, yang mana keluarga Kong sendiri dibantai habis oleh monster tersebut. Skullcrawler sendiri hidup di dalam tanah, namun akibat dari bom yang dijatuhkan Packard dan anak buahnya, di mana guncangan dari ledakan itu tanpa disadari telah membangunkan mereka semua. Suku Iwi percaya jika Kong mati, maka Skullcrawler berukuran raksasa akan muncul ke permukaan. Comes up. Then the big one. Dari perbincangan itulah Conrad kemudian mengajak Hank untuk pergi bersama mereka ke titik lokasi penjemputan di sebelah utara. Meski ragu bisa pergi dari pulau itu, Hank pada akhirnya setuju untuk ikut.
Ia pun kemudian membawa Conrad dan yang lainnya untuk melihat sebuah kapal yang sempat ia bangun bersama dengan Gunpei sebelum dirinya tewas dicemil oleh si monster kadal. Meski kapal itu sendiri masih butuh perbaikan, Conrad dan yang lainnya mempergunakan sisa waktu 3 hari mereka untuk memperbaiki kapal tersebut. Sementara para pejantan tengah memperbaiki kapal, Mason sebagai bikang satu-satunya memutuskan untuk mengabadikan momen tersebut dengan melakukan keahliannya sebagai seorang fotografer. Kemudian perhatiannya teralihkan saat mendengar suara aneh dari arah luar pemukiman. Rasa penasarannya itulah membuat Mason mencari asal suara tersebut, sampai akhirnya ia melihat seekor monster munding tengah terjebak bangkai dari helikopter mereka yang terjatuh. Mason pun berusaha untuk menolong monster malang itu, dan tiba-tiba dari arah belakang helikopter itu, Kong muncul dan membantu Mason. Di lokasi lain, Kolonel Packard masih melanjutkan perjalanannya untuk mencari Chapman dengan prajurit yang tersisa dan juga Randa. Kali ini mereka lebih berhati-hati dan memilih mengamankan jalur sebelum melanjutkan perjalanan. Di perjalanan itu mereka juga melihat tapak tangan dari Kong di sebuah bukit, yang mana hal itu membuat Packard kembali mengingat anak buahnya yang tewas dan berencana untuk membalaskan dendam kematian mereka. To finish the job. Sementara itu, Chapman yang sendirian berusaha untuk menghubungi rekannya yang lain. Namun sinyal buruk membuatnya hanya bisa menunggu. Tak lama kayu yang didudukinya tiba-tiba bergerak. Iya, ternyata itu bukanlah bongkahan kayu, melainkan seekor monster yang sedang tidur siang. Karena panik, ia pun langsung menembaki monster itu. Namun yang anehnya, makhluk itu tiba-tiba pergi saat melihat sesuatu yang mengerikan ada di belakang dari Chapman. Singkat cerita, kapal tersebut berhasil diperbaiki. Conrad dan yang lainnya pun bersiap untuk pergi. Sebelum pergi, Hank melakukan salam perpisahan kepada makam dari temannya Gunpei. Ia kemudian mengambil katana yang ada di makam tersebut dan langsung pergi bersama dengan Conrad dan yang lainnya. Semua penduduk dari suku Yui pun mengantarkan kepergian mereka. Thank you. Slivko, salah satu prajurit yang ada di sana, tiba-tiba mendapat sebuah panggilan dari Packard yang menanyakan lokasi keberadaan mereka. Sang kolonel kemudian menembakkan suar sebagai tanda lokasi keberadaan mereka. Suar itu pun terlihat oleh Conrad dan yang lainnya, yang berarti jarak mereka sudah cukup dekat. Namun kebahagiaan itu tiba-tiba hilang saat seekor burung pemakan daging memangsa dan membawa tubuh Victor terbang ke atas langit. Iya, Conrad dan yang lainnya tak bisa berbuat banyak. Mereka pun memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan menemui rombongan lainnya. Sesampainya di lokasi tujuan, mereka akhirnya bertemu dengan rombongan dari Kolonel Packard. Conrad juga memperkenalkan sosok dari Hank kepada Packard. Setelahnya, Conrad memberitahukan rencananya untuk pergi ke lokasi titik penjemputan yang ada di sebelah utara pulau tersebut. Namun sayangnya Packard di sini menolaknya. Ia dan pasukannya ingin terlebih dulu menyelamatkan Chapman yang ada di sebelah barat pulau itu. Perdebatan pun terjadi karena Hank tahu jika wilayah barat dari pulau itu adalah sarang dari para Skullcrawler. Setelah mempertimbangannya, Conrad akhirnya setuju untuk ikut mencari Chapman. Perjalanan kembali dilanjutkan ke tepi barat pulau tersebut. Di sana mereka melihat banyak tulang belulang monster yang diduga adalah orang tua dari Kong. Kembali di sini, Hank sempat memperingatkan akan bahaya yang menanti mereka. Namun Packard tetap pada pendiriannya untuk membawa Chapman pulang bersama mereka. Mau tak mau, semua pun mulai masuk ke dalam sarang dari Skullcrawler. Salah satu anak buah Packard terlihat membuang sekuntung urut gudang garam jaya di tengah sana. Tanpa ia sadari, hal itu memicu gas yang ada di sana dan membuat ledakan besar terjadi. Lagi-lagi ledakan itu menarik perhatian dari Skullcrawler yang ada di bawah tanah. Mereka pun segera mencari tempat untuk bersembunyi.
Tak lama kemudian, makhluk itu memuntahkan tengkorak yang berkalungkan dogtag milik Chapman dan kemudian pergi. Packard yang tidak mengetahui jika Chapman telah tewas, memutuskan untuk kembali melanjutkan misi. Namun, tiba-tiba, gas di sana membuat jarak pandang mereka terbatas dan hanya bisa dalam posisi bertahan. Skullcrawler memanfaatkan gas itu untuk bersembunyi dan memangsa mereka satu persatu. Tak sampai di situ, para burung pemakan daging juga ikut menyerang rombongan mereka. Para prajurit ini pun menjadi kewalahan dibuatnya. Slivko yang membawa persenjataan di dalam tasnya pun sempat terlempar dan membuat isi tas yang berisikan bom gas meledak di sana. Tak ingin kehilangan anggotanya yang lain, Conrad memutuskan untuk menyelamatkan Slivko. Sedangkan Mason memiliki sebuah ide cemerlang untuk membunuh monster kadal tersebut. Berhasil lolos dari maut barusan, Conrad kemudian memberikan dogtag milik Chapman yang artinya tujuan mereka telah selesai. Karena Chapman dipastikan telah tewas di mangsa Skullcrawler barusan. Namun, Packard bersikeras untuk menuju lokasi tempat helikopter utama mereka jatuh untuk mengambil persenjataan yang tersisa. Tujuannya di sini adalah untuk membunuh semua monster yang ada di pulau itu. Mendengar hal itu, Hank pun meminta agar mereka tidak membunuh Kong karena hanya ialah satu-satunya monster penjaga di pulau itu. Ancaman sebenarnya adalah monster seperti Skullcrawler. Namun Packard tetap kekeh ingin membalaskan dendam kematian anak buahnya. Akhirnya rombongan terbagi menjadi dua, di mana Packard dan anak buahnya memutuskan mencari persenjataan yang tersisa, sementara Conrad dan rombongannya meneruskan perjalanan menuju lokasi penjemputan. Dalam perjalanan, Packard dan anak buahnya menemukan sebuah catatan yang ditinggalkan Chapman untuk anak dan juga istrinya sebelum akhirnya mereka berhasil tiba di lokasi tujuan. Gather up everything you can. Malam harinya Conrad tiba di sebuah bukit dan melihat kapal yang mereka naiki sebelumnya tak jauh dari sana. Namun tak lama, Kong muncul di hadapan mereka. Mason di sini memberanikan diri untuk menyentuh babangus dari Kong untuk membuktikan jika ia memang monster pelindung pulau tersebut. We have to go. Sementara itu, di waktu yang sama, Packard memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan rencana mereka dengan meledakkan bahan bakar yang ada di helikopter sebelumnya. Jelas hal itu menarik perhatian Kong yang menjadi marah. Conrad kemudian memerintahkan kepada Brox dan juga Sen untuk kembali ke perahu dan menunggu mereka di sana. Sedangkan dirinya, Mason dan juga Hank ingin membantu Kong terlebih dulu. Yang mana ternyata rencana dari Packard untuk menjebak Kong berhasil ia lakukan. Melihat Kong tak berdaya, Packard bersiap melakukan rencana selanjutnya, yakni dengan meledakkan monster kera tersebut. Beruntungnya di sini Conrad dan yang lainnya tiba tepat waktu dan berusaha menghentikan Packard untuk menekan detonator bom. Hingga pada akhirnya semua anak buah dari Packard menyadari jika yang mereka lakukan saat ini adalah hal yang salah dan mulai berbalik menyerang Packard. Mereka semua di sini kini berpihak kepada Conrad dan meminta atasannya itu untuk memberikan detonator tersebut kepadanya. Iya, seekor Skullcrawler berukuran raksasa muncul dari dalam air.
Semua orang yang ada di sana pun memutuskan untuk lari menjauh. Namun lain hal dengan Packard yang dengan gagah birahi masih tetap pada posisinya dan berniat untuk membunuh Kong. Pagi harinya Brooks dan juga Shane masih menunggu mereka semua di perahu, sementara Conrad dan yang lainnya masih harus kabur dari kejaran Skullcrawler. Conrad kemudian menyuruh Mason untuk menembakkan suar dari atas sebuah bukit sebagai tanda lokasi keberadaan mereka kepada Brooks. Sementara yang lain akan mengalihkan perhatian dari Skullcrawler. Namun, tiba-tiba salah satu prajurit bernama Cole berhenti berlari. Ia di sini memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri agar rekan yang lain bisa selamat. Sayang pengorbanannya itu sia-sia dan Skullcrawler masih tetap mengejar yang lainnya. Sampai akhirnya Kong kembali muncul dan menghajar Skullcrawler raksasa itu. Pertarungan epik terjadi antar dua monster penguasa pulau tersebut. Namun sayang Kong di sini malah terjerat rantai kapal yang membuat tubuhnya tak bisa bergerak. Beruntung tak lama kemudian Brooks muncul dan menembaki Skullcrawler dengan senapan mesin yang ada di perahunya. Pengalihan itu pun membuat Kong mendapati sedikit waktu untuk bisa lepas dari rantai tersebut dan kembali menghajar monster kadal itu. Guncangan edan terjadi akibat pertarungan kedua monster itu, yang mana hal itu tanpa sengaja membuat Mason terjatuh ke dalam sebuah sungai. Setelah bertarung menggunakan baling-baling bambu di tangannya, Kong akhirnya berhasil menjatuhkan monster kadal itu. Setelahnya, Kong kemudian menyelamatkan Mason dari dalam sungai. Namun sayang Skullcrawler bangkit kembali dan menyerangnya. Mau tak mau Kong harus kembali menghadapinya dengan Mason yang masih ada di dalam tangannya. Pada akhirnya Kong di sini tetap menjadi raja di pulau itu setelah berhasil membunuh Skullcrawler sekaligus menyelamatkan nyawa dari Mason. Perjalanan pun dilanjutkan untuk tiba di lokasi penjemputan. Sesuai dengan yang dijadwalkan, beberapa helikopter pun datang untuk menjemput mereka semua. Sementara Kong hanya melihat mereka dari kejauhan. Pada akhirnya Hank berhasil kembali bertemu dengan anak dan istri yang ditinggalkannya selama 28 tahun lamanya. Sementara di tempat lain, Conrad dan Mason ditahan di pusat penelitian Monarch dan dipaksa untuk tidak membocorkan kejadian yang mereka alami di Pulau Tengkorak. Brooks dan Shane selaku bagian dari Monarch kemudian menjelaskan jika pulau itu hanyalah sebuah permulaan, di mana masih banyak monster lain selain Kong dan Kong bukanlah satu-satunya raja bagi para monster tersebut. Dan film pun tamat.